Indonesia is sick. I said it. Sick? I mean it. This place is awesome. Look behind me. I'm not gay, but $20, $20. Nakaknya tuh guys. Menyapa orang yang kecewa, meskipun saya tidak mengenalnya. Dua, Oke. melihat cicak di langit-langit Cicak di langit? dan memanggil mereka teman. Tiga, Wow. naik Guys, banyak orang datang ke Indonesia tanpa ekspektasi, bahkan ada yang sama sekali tidak paham seperti apa negara ini. Tapi anehnya, setelah tinggal lebih lama, justru muncul satu kalimat yang sering terdengar. Di sini, hidup terasa lebih tenang, lebih manusiawi. Yuk, kita simak video ini. Ini orang Jepang guys. Orang Jepang sedang melihat tata cara sholat fardunya orang Islam. Wah, mereka langsung terdiam, merasai. Indonesia is sick. I said Is it. sick? I mean it. This place is awesome. Look behind me. Oh, Look at that mosque. And these are Masjid. everywhere. I'm in Lombok, island of 1,000 mosques. It is so beautiful. I Sama would post a cantik. lot of content. Stay updated, guys. huh? Guys, I just bought this shirt. Apa ini? I'm not gay. I'm not gay, but $20, $20. Nakaknya tuh guys. Astaga guys. Culture shock di Indonesia. Oh shit. Got to wear in Indonesia. Oh, udah lupa yang dia ada di Indonesia. Sorry, Pak. Forgot. Hello. Sorry. How are you? Santai ya. Santai. Santai. Cigarette. That's good. Boys, kopi dan sigaret. Sigaret itu rokok ya guys ya. Sigaret. Orang Amerika ikut kopi party bapak-bapak Indonesia. Reaksinya bikin ngakak. Minum. You drink coffee. Okay. Oke. Ada di mana bisa beli? Very much. Let's go. Over there. Yeah. Kopi hitam ya. Hitam. Oke. Mau kopi? 1, 2, 3, 4, 5. Wih. Okay. Please sit down. Come. Yeah, I buy. You sit down. No, I'm okay now. I follow you. We go together. Saya ikut kau. Kita sama-sama. Indonesian. Sedikit. Sedikit. Hebat. Bisa berbahasa Indonesia ya boleh nih. You copy? Kopi. Kopi. Anam mo. Enam. Ya. Enam. 6 cup Anam gali. Kopi hitam. Kopi hitam. kopi hitam. Berapa harganya? Berapa mana mo? 6 kali 4. 24. 24. Okay. Dan ada, I need something called drinks. Oh, Oke. Apa yang I haven't disebutnya minuman? really drank today. Maybe Sprite. Sprite. Yeah, let's get a Sprite. You want also drink? No, I'm coffee. Coffee only, yeah? Oh, Saya mau kopi mulai saja. melakukan ini di Indonesia. Satu, menyapa orang yang kecewa, meskipun saya tidak mengenalnya. Dua, Oke. melihat cicak di langit-langit Cicak di langit? dan memanggil mereka teman. Tiga, Wow. naik motor tanpa alas kaki dan pakai dress. Empat, bilang sabar ke diri sendiri dan orang lain dan beneran jadi lebih tenang. Follow dan komentar ya. Oh, Yo, bro, what? Bro. Why you walking like that? Why you walking like that? kenapa berjalan seperti itu? From Indonesia. No, you're Dari not, Indonesia? bro. Yeah, ama saya Ilu. What? Apa kabar? Bro, Oi. what does that even mean? Apa kabar in Indonesia means why your breast smell like Maduro ass. What? Yeah, Who's eating Maduro, bro? Maduro is my best friend from Venezuela, pero no Spanish. What? Anda kira Anda siapa? Bro, Anda kira Anda siapa? I don't understand what you're saying, bro.
Bro, what? Bro. Nah, yeah. Wrap it up, bro. Wrap it up. Rap. No, Indonesia, rap means fuck you. fuck me. What the fuck did I do? I Yeah, don't know. yeah. Leave, bro. This was that way. Leave, man. That way? Leave, man. Yeah, just leave, man. Ajang. What? Abu Ghadi. Astaga, Yeah, get the fuck, man. Run, yeah. lucu. Negara Indonesia nomor 1 di dunia dan aku punya bukti. Kalau kamu cari orang miskin, cari orang kaya, kamu suka lihat orang-orang beda-beda muka, datang apa nih? Datanglah ke Indonesia. Kenapa? Karena di Indonesia ini kamu bisa ketemu orang Arab, orang Pakistan, orang Cina, orang Bangla, orang Thailand, orang Amerika, orang Australia. Jadi ini semua kumpulnya di negara Indonesia. Kalau ke Amerika ya orang Amerika aja sama orang Meksiko gitu kan. Kalau ke Malaysia sama berapa. Tapi Indonesia enggak. Semua negara ada dan punya tempat. Contohnya kamu bilang, aku nggak mau lihat orang Indonesia ini, aku mau lihat orang Arab. Bisa, kamu ke Condet sana, ke Puncak, banyak orang Arab. Aku nggak mau lah, aku mau lihat orang Cina. Ke BSD ada tempatnya. Jadinya kamu bisa lihat semua negara, cuman dari satu negara aja. Gimana aku jelas? Contoh, mau cewek Rusia ada, pergilah ke Bali kalau cari-cari cewek Rusia. Jadinya apa yang kamu ingin itu sebenarnya ada. Makanya aku betah. Aku kapan aku nggak ingin lihat orang Indo deh, aku mau lihat orang Cina, iya ada. Aku nggak ingin lihat orang Cina deh, mau lihat orang Indo, ada. Jadi kayak enak gitu. Mau ketemu orang kaya, ada. Mau ketemu kampung-kampung yang kayak zaman dulu, ada juga. Ada. Apa yang lu ingin, ada gitu. Jadi nih buat yang lagi cari parfum Arab Habibi, masuk ke akaun aku, ada keranjang kuning. 2 variannya, ada satu aroma ke woody dan ada satu namanya Jauhara, itu aromanya ke bunga-bunga, unisex. Masuk ke akaun aku dan bisa COD juga, dan parfum langsung dari Arab. Daripada kalian beli mahal-mahal, hilang cuma berapa jam, ini 10 jam tahanannya ya Allah Habibi. Wow. 10 jam garansi pun ada. Kalau kita bahas soal kenapa bule-bule dan warga asing bisa kecanduan sama Indonesia, jujur aja ya, jawabannya itu banyak banget. Mulai dari makanannya yang luar biasa lazat, budaya yang super kaya dan unik, sampai keramahan orang Indonesia yang katanya bisa bikin hati jadi galau, jadi adem guys. Dan itu bukan kata-kata manis, itu hasil testimoni dari bule-bule yang udah nyobain sendiri pengalaman hidup di Indonesia. Pertama-tama mari kita bahas soal makanan. Wah, ini sih jurus andalan Indonesia buat bikin siapapun jatuh cinta dalam suapan pertama. Dari Sabang hingga ke Merauke, setiap daerah punya rasa khas yang berbeda-beda dan semuanya bikin lidah bergoyang. Bule yang tadinya sarapan cuma roti tawar sama keju, begitu nyobain nasi uduk lengkap sama sambal terasi, langsung bilang, "This is heaven in the plate." Bahkan ada bule yang sampai bela-belain belajar masak rendang sendiri, saking cintanya. Tapi ya, pas udah jadi ternyata lebih mirip sup daging rasa misteri, tapi tetap semangat karena dekatannya. Yang penting itu usaha dan cinta. Syukur orang dia mencoba guys. Makanan Indonesia itu unik, bukan cuma soal rasa tapi juga filosofi di baliknya. Ada yang disajikan beramai-ramai, ada yang dibungkus dalam daun pisang, ada yang juga harus pakai tangan biar afdol katanya. Dan bule pun ikut-ikutan. Awalnya ragu, lama-lama malah rebutan sambal. Tapi guys, makanan cuma satu bagian dari keajaiban Indonesia. Budaya Indonesia juga nggak kalah memukau. Setiap daerah punya kekayaan tradisi yang luar biasa. Dari pakaian adat, tarian, alat musik, sampai upacara-upacara yang penuh makna. Banyak warga asing yang awalnya cuma penasaran, tapi setelah datang langsung ke acara adat seperti sekaten di Yogyakarta atau ogo-ogo di Bali, mereka langsung bilang, "This is not just a culture, but this is art, this is soul." Dan yang paling gak bisa dilupakan ya tentu saja keramahan orang Indonesia. Ya, ini saya tidak nafikan, ini mah juara banget ya. Di saat negara lain masih nanya-nanya, "Kenal dari mana?" atau "Kamu siapa?" Orang Indonesia udah langsung ngajak makan guys. Belum kenal 5 menit udah ditawarin teh manis dan gorengan. Ini pengalaman saya sendiri ya guys. Sewaktu saya di Medan, saya pun begitu. Bikin saya rindu sama Indonesia. Bule yang awalnya cuma mau coba-coba tinggal sebentar, akhirnya malah betah banget. Ada yang bilang di Indonesia saya merasa dihargai, bukan karena dompet saya, tapi karena saya sebagai manusia. Dalam banget kan maksudnya. Gak jarang juga warga asing yang awalnya cuma mau kerja setahun,
Tiba-tiba nikah sama orang lokal, Ya. buka warung kopi, dan betah sampai adanya lahir 3 guys. Bahkan ada yang bilang, saya datang ke Indonesia buat cari kerja, tapi saya pulang bawa cinta dan perut yang makin besar kerana makanan. Lah iya, soalnya tiap hari ada aja yang ngasih makanan di kampung. Apalagi ucapan udah makan belum itu kayak sapaan wajib nasional. Jadi wajar dong kalau mereka kecanduan, bukan cuma soal makanan yang sedap atau budaya yang memikat, tetapi juga karena atmosfer hidup di Indonesia itu beda. Itulah kenapa Indonesia bukan cuma tempat untuk dikunjungi, tapi Benar. tempat untuk dicintai. Buat teman-teman semua yang nonton video ini, coba pikir apa sih yang paling kamu banggakan dari Indonesia? Makanannya, budayanya, orang-orangnya, atau semuanya sekaligus? Kalau kamu punya cerita tentang bule yang kecanduan makanan Indonesia atau warga asing yang terharu karena keramahan orang Indonesia, tulis di kolom komentar ya. Itulah apa yang dikatakan oleh orang Malaysia ni guys ya, yaitu Abang Khairul Onggon, yaitu salah satu YouTuber reaction dari Malaysia, mengatakan itu adalah beberapa pengalaman-pengalaman dan juga komentar pendapat mengenai tentang bule-bule kecanduan Indonesia. Betah sampai enggak mau pulang. Indonesia guys ya, negara yang sangat luas, negara yang sangat kaya dari segi bahasa, adat, dan juga berbagai provinsi ataupun wisata-wisata yang bisa untuk kita terokai, bisa untuk mendapatkan pengalaman yang lebih. Rasanya kalau kita mau katakan mau pergi ke Eropah, tidak perlu jauh-jauh ke negara Eropah ataupun di mana-mana tempat, hanya berada di satu negara yaitu Indonesia yang bisa bikin kita merasai kadangkala itu, wah ini benar-benar ke Indonesia ataupun syurga. Seperti begitulah guys ya, apa yang saya dapat lihat beberapa komentar-komentar berbagai dari luar negara ya, mereka yang datang ke Indonesia pasti akan merasa betah. Betul apa yang dikatakan oleh Abang Khairul Onggon ni, mereka datang hanya sebagai liburan, malah lama-lama kelamaan yang menikah dengan orang lokal, dan itu membuatkan mereka terasa lebih nyaman ya. Bila balik saja ke Indonesia pasti saking cintanya tu terasa lebih berat guys. Itu yang saya dapat rasakan guys ya. Pengalaman saya pun begitu juga guys ya. Walaupun tidak kenal, tidak sampai pun 5 menit yang dikatakan oleh Abang Khairul Onggon, tapi pasti akan ditawarin, ditraktir makan, dibawa jalan-jalan dan sebagainya. Dianggap sebagai saudara yang kayaknya sudah lebih 10 tahun lah ya guys ya. Lebih 10 tahun. Rasanya sudah lama kenal, tapi ibaratnya itulah, saudaranya itu dianggap sebagai lebih dekat sekali. Oke guys, beberapa pendapat daripada orang Malaysia dan juga Uncle sendiri yang ada pengalaman vibe ketika berada di Indonesia. Siapa tahu ceritamu bisa jadi inspirasi buat yang lain. Dan buat para bule yang ataupun warga asing yang lagi nonton, hati-hati loh. Sekali kamu nyobain nasi goreng tengah malam di pinggir jalan sambil dengerin suara kodok dan motor lewat, itu tandanya kamu udah mulai kena racun di Indonesia. Racunnya enak, nagih dan bikin kangen. Racun itu benar guys. Oke, segitu dulu video kali ini. Terima kasih udah nonton sampai akhir. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya Khairul Onggon, terima kasih kerana menonton. Salam Idul Fitri, maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abang Khairul Onggon. Selain warganya yang ramah dan murah senyum, ada satu hal menarik yang membuat bule betah tinggal di Indonesia. Ya, betul sekali. Indonesia itu minim aturan dan cenderung bebas. Tidak seperti negara kebanyakan yang mengatur segala aspek, Indonesia malah membiarkan masyarakatnya melakukan apapun yang dia inginkan. Kita bahkan tidak akan ditangkap jika membuang sampah sembarangan atau korupsi. Kita bahkan bisa begadang dan berkendara sampai tengah malam tanpa dicurigai dan banyak lainnya. Intinya, Indonesia itu asik. Tertawalah karena kita menjadi bagian dari Indonesia. Oke. Nyebrang jalan di luar negeri. Takut. Nyebrang jalan di Indonesia. Puasa ya. Mau kemana? 1 minggu. Just going out and then to the store maybe. 1 tahun. Saya mau pergi ke rumah teman saya. Oke. 5 tahun. Mau kemana? Mau ke depan, Pak. 10 tahun di Indonesia. Mau kemana? This is a very Indonesian experience right now. In the distance, you have the azan from all the different surrounding mosques, the call to prayer, and also
if you listen really closely, you can hear the crickets. Assalamualaikum adicts. You got some young chaps there. They've just been playing football on the field here. And look at this environment. You got the cloudy tops of the surrounding hills all the way around. It's so beautiful. Sangat indah. Super atmospheric. There's something deeply spiritual about listening to the azan, the call to prayer. I don't understand it, but still it has an effect on me. It has an impact on me. Bagi banyak pendatang asing, Indonesia awalnya hanya dikenal dari stereotip negara berkembang, macet, cuaca panas dan dianggap tidak teratur. Informasi yang diterima seringkali terbatas dan tidak mencerminkan kehidupan sehari-hari. Karena itu, kedatangan pertama ke Indonesia sering diiringi rasa ragu bahkan cemas, guys. Namun, realita di lapangan perlahan membantah anggapan tersebut. Yang paling cepat dirasakan adalah cara orang Indonesia memperlakukan sesama, interaksi sederhana, senyum, bantuan tanpa pamrih dan sikap santai dalam menjalani hidup. Banyak orang asing membandingkan ini dengan kehidupan di negara maju yang serba cepat, kompetitif dan penuh tekanan. Di Indonesia, ritma hidup terasa lebih seimbang, bekerja tetap penting, tapi hidup tidak sepenuhnya dikendalikan oleh ambisi dan stres. Pada akhirnya, Indonesia bukan hanya tempat tinggal, tetapi tempat merasa diterima. Bukan soal fasilitas paling mewah atau sistem paling sempurna, melainkan tentang rasa aman, rasa dihargai, dan hubungan sosial yang hangat. Bagi sebagian orang asing, Indonesia menjadi tempat belajar arti kebahagiaan yang sederhana namun nyata. Indonesia mungkin tidak selalu dipahami dari luar, tapi bagi yang benar-benar hidup di dalamnya, maknanya justru terasa lebih dalam. Jika cerita seperti ini relevan dan membuka sudut pandang baru, guys, silakan tinggalkan komentar dan dukung channel Uncle agar lebih banyak kisah jujur seperti ini bisa dibagikan. InsyaAllah, guys, kita akan bisa ketemu lagi di video-video akan datang. Sampai jumpa lagi. I love you Indonesia. I love you Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.